Halo semua, ketemu lagi di channel Pintar Elektronika. Kali ini kita akan membahas pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 dengan materi Break-Even Point. Dalam menjalankan bisnis, setiap pengusaha pasti mengalami yang namanya rugi maupun laba. Laba diperoleh ketika jumlah pendapatan lebih besar daripada seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Sedangkan kerugian akan dialami oleh seorang pengusaha jika seluruh hasil pendapatannya tidak mampu menutup biaya produksi yang ia keluarkan. Nah, agar terhindar dari yang namanya rugi, maka seorang pengusaha perlu mengenal yang namanya break-even point atau sering disingkat dengan BEP. Break-even point atau BEP adalah sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi, BEP disebut dengan titik impas atau kalian malah lebih mengenal dengan istilah balik modal. Apa manfaat BEP? Dengan menghitung BEP, pengusaha jadi tahu berapa kira-kira harga jual minimal yang harus ditentukan agar pengusaha tidak mengalami kerugian. Tanpa menghitung BEP, bisa jadi harga jual yang dipasang terlalu rendah sehingga pengusaha pun akan mengalami kerugian. Selain harga jual, pengusaha pun dapat mengira-ngira berapa banyaknya jumlah unit yang harus diproduksi agar total keuntungan yang didapat bisa menutup biaya pengeluaran. Bagi mereka yang masih pemula dan belum tahu mengenai apa itu BP, tentunya akan merasa kesulitan untuk menentukan harga jual dan berapa keuntungan yang harus dipertimbangkan. Oleh sebab itu, setelah menghitung besarnya harga pokok, hitung juga BP sebelum menentukan harga jual. Sebelum menghitung BP, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja komponen yang membentuk break-even point ini. Komponennya adalah fixed cost, variable cost, dan price. Fixed cost atau biaya tetap yang disingkat dengan huruf FC merupakan salah satu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang pengusaha, terlepas apakah ia melakukan proses produksi atau tidak. Biaya ini cenderung bersifat konstan secara total dari bulan ke bulan, tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan produksi. Dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijakan manajemen dan periode waktu. Biaya yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya sewa gedung, pembayaran premi asuransi, pembayaran pinjaman, gaji karyawan, penyusutan alat, biaya administrasi, maupun pengeluaran lainnya yang bersifat tetap. Berkebalikan dengan biaya tetap, besarnya biaya variabel atau variable cost yang disingkat dengan huruf VC dipengaruhi oleh banyak sedikitnya unit yang diproduksi. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya variabelnya juga akan meningkat. Contoh biaya variabel adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau membayar tenaga kerja honorer. Berikut adalah grafik analisis BEP terhadap fixed cost, variable cost, dan price. Dalam menghitung BEP, ada dua macam yang harus diperhatikan, yakni BEP unit yang disimbolkan dengan huruf Q dan BEP rupiah yang disimbolkan dengan huruf Rp. Pengertian BEP unit adalah berapa banyak jumlah barang yang akan diproduksi agar mendapatkan BEP. Sedangkan BEP rupiah merupakan jumlah penjualan yang harus didapatkan agar mampu menutup BEP itu tadi. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita hanya membahas BEP unit. Rumus untuk BEP unit adalah BPQ sama dengan FC per P min VC, di mana BPQ adalah break-even point unit, FC sama dengan fixed cost, VC sama dengan variable cost per unit, dan
P sama dengan price per unit. Oke, agar lebih mengerti, kita coba untuk langsung mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapakah BP unit jika harga sebuah produk sebesar Rp11.000 dengan biaya tetap sebesar Rp4.000.000 serta biaya variabelnya Rp5.000? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus menentukan dulu komponen-komponennya. Maka, kita dapat FC-nya sebesar 4 juta, VC-nya sebesar 5.000, dan P-nya sebesar 11.000. Maka, kita bisa langsung menuliskan ke dalam rumus BPQ sama dengan FC P min VC, kemudian BPQ sama dengan 4 juta dibagi 11.000 dikurangin 5.000, sehingga didapat 666,666667. Nah, karena kita menggunakan BP unit, maka semua koma dibulatkan ke atas, sehingga kita mendapat sebesar 667 unit. Jadi, kesimpulannya, untuk mendapatkan tick impas atau tick BEP-nya, perusahaan ini harus menjual sebanyak 667 unit. Nah, dari analisis BEP inilah perusahaan dapat meramalkan keuntungan yang dapat diperoleh berdasarkan berapa penjualan minimumnya. Adapun, rumus untuk menghitung target ini sebagai berikut. BP laba sama dengan FC ditambah laba dibagi P min VC. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh kedua. Seseorang dengan modal 1 juta rupiah ingin membuka bisnis usaha martabak telur. Harga jual per porsinya ditentukan sebesar 15.000. Untuk membuat satu porsi martabak dibutuhkan bahan baku dengan jumlah 10.000 rupiah. Jika penjual martabak tersebut ingin mendapatkan laba sebesar 2 juta rupiah, maka berapa porsi martabak yang harus dijual? Oke, dari contoh soal ini, kita tentukan dulu komponen-komponennya. Sehingga kita akan mendapat FC sama dengan 1 juta, VC sama dengan 10.000, P sama dengan 15.000, dan laba sama dengan 2 juta rupiah. Kemudian kita masukkan rumusnya, BP laba sama dengan FC plus laba dibagi P min VC. Jadi, 1 juta ditambah 2 juta dibagi 15.000 dikurangin 10.000. Sehingga kita mendapat BP laba sama dengan 3 juta dibagi 5.000. Dan didapat 600 unit. Nah, kesimpulannya, penjual martabak tersebut harus menjual sebanyak 600 unit untuk mendapatkan laba sebesar 2 juta rupiah. Oke, jadi inilah materi kita dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.